Salam kerahiman. Hari ini 3 November, kita akan baca dari diary nomor 113 dan nanti juga ada video, kita bisa mendengarkan sharing dari salah satu devosan kerahiman ilahi. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 113. Dan lagi, aku ingin menyampaikan 3 kata kepada jiwa yang ingin teguh memperjuangkan kesucian dan memetik buah, yakni manfaat dari pengakuan. Kata pertama, ketulusan dan keterbukaan penuh. Kalau suatu jiwa tidak tulus dan tidak terbuka, bahkan seorang bapa pengakuan yang paling suci dan paling bijaksana pun tidak dapat dengan paksa menumpahkan kepadanya apa yang ia inginkan. Jiwa yang tidak tulus dan tidak jujur menghadapi bahaya besar dalam kehidupan rohaninya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak akan memberikan dirinya pada tingkat yang tinggi kepada jiwa seperti itu, sebab ia tahu bahwa jiwa itu tidak akan memetik manfaat dari rahmat istimewa itu. Kata kedua, kerendahan hati. Jiwa tidak akan memetik manfaat sebagaimana mestinya dari sakramen pengakuan kalau ia tidak rendah hati. Kesombongan membelenggu jiwa di dalam kegelapan. Jiwa itu tidak tahu dan tidak ingin memeriksa dengan cermat betapa memprihatinkan kepapaannya. Ia mengenakan topeng dan menghindari segala sesuatu yang dapat menyembuhkan dia. Kata ketiga, ketaatan. Suatu jiwa yang tidak taat tidak akan memperoleh kemenangan, bahkan juga kalau Tuhan Yesus sendiri secara pribadi yang mendengarkan pengakuan dosanya. Bapa pengakuan yang paling berpengalaman pun tidak akan mampu memberikan pertolongan apapun kepada jiwa seperti itu. Jiwa yang tidak taat menjerumuskan diri kepada kemalangan yang besar. Ia tidak akan memperoleh kemajuan menuju kesempurnaan, juga tidak akan berhasil dalam kehidupan rohani. Allah melimpahkan rahmat-Nya dengan sangat murah hati kepada jiwa. Tetapi jiwa itu haruslah jiwa yang taat. Ya, kita sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin Bapak Ibu melihat video dari salah satu devosan kerahiman yang mau sharing ya. Namanya Rofi, dia umat paroki Ciledug, Santa Bernadette. Dia sekarang aktif di komunitas kerahiman ilahi, khususnya komunitas tim kerasulan kerahiman ilahi Dekanat Jakarta Barat. Rofi sudah menjadi devosan sejak tahun 2009, jadi kesini mungkin ya sudah 11 tahun. Ya, mari kita dengarkan sama-sama apa yang dia mau sharingkan pada kita semua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kerahiman. Saya Immaculata Raufi dari Paroki Ciledug, Gereja Santa Bernadette, dan saya bergabung dalam komunitas kerahiman ilahi TKKI Dekanat Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesaksian tentang buku catatan harian Santa Faustina nomor 113, dan saya akan mengawalinya dengan satu bait pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku. Saya sungguh bersyukur sekali karena kasih Allah dan kerahiman Allah itu telah memulihkan kehidupan saya, telah menemukan saya kembali, sehingga saya boleh selalu dekat kepadanya. Kita bersyukur dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, di mana sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, namun terjauhkan dari kasih Allah karena telah berbuat dosa. Saya pernah berbuat dosa yang besar, dan saya datang dalam sakramen tobat. Saya benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan. Dan saya bersyukur karena setelah itu
rahmat Allah yang begitu besar mengalir dalam hidup saya. Ada metanoia, ada perubahan sikap hidup dan sikap dalam hati saya untuk selalu mau dekat kepada Tuhan. Dan sebagai penutup dari kesaksian saya mau cerita sedikit tentang bagaimana nasihat untuk hidup kudus itu diteguhkan kembali oleh almarhum papa saya. 3 tahun yang lalu papa saya berpulang, dan sebelum 40 hari saya selalu merasa sedih dan kehilangan. Saya selalu menangis bahkan ketika berdoa. Sampai pada satu ketika saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya mendengar suara papa saya. Dan papa saya bilang bahwa dia sudah minta izin kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan-pesan kepada saya. Pesan yang selalu saya ingat seumur hidup saya. Salah satunya adalah papa saya bilang bahwa saya tidak perlu lagi menangis. Karena di mana dia berada saat ini tempatnya itu sungguh indah. Dan papa saya bilang bahwa di sana dia belajar firman dari sang terang sendiri. Lalu papa saya dalam mimpi saya itu mengingatkan saya untuk menyampaikan juga kepada keluarga untuk menjaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saya terkejut karena setelah mimpi itu saya merenungkan bahwa itu pasti nasihat papa saya yang dia peroleh dari sang terang. Karena papa saya bukan seorang yang religius, tapi di akhir masa hidupnya ketika ia sakit, papa saya bertobat dan ada metanoia dalam kehidupannya. Sikap hatinya, sikap hidupnya jadi mau dekat pada Tuhan dan dia mau belajar firman Tuhan. Tapi papa saya pasti belum sampai kedalaman itu untuk memberikan nasihat itu. Jadi saya percaya itu sungguh papa saya peroleh dari Tuhan. Kemudian saya lihat dalam kitab suci firman Tuhan itu. Dan itu ada, teman-teman. Yaitu di Ibrani 12 ayat 14. Bunyinya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Semoga di masa pandemi ini kita mau terus setia kepada Tuhan, dan ketika kita berdosa, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati lewat sakramen tobat. Tuhan memberkati. Ya, itu adalah sharing dari Rofi ya, bagus. Saya juga ingin para devosan yang lain kalau mau memberikan sharingnya, pengalamannya, apa yang dialami pada kita semua supaya kita makin memperkaya diri kita masing-masing ya. Kita balik ke 113. Ada 3 kata untuk jiwa yang ingin memperjuangkan kesucian dan memetik buah, yaitu manfaat dari pengakuan. Tadi kita sudah dengarkan apa yang di-sharingkan oleh Rofi ya. Di diary ini disebutkan 1, kita harus punya ketulusan dan keterbukaan penuh. Karena kalau tidak tulus dan tidak terbuka, maka Bapa pengakuan yang paling suci atau paling bijaksana pun tidak dapat dengan paksa menumpahkan apa yang ia inginkan. Jadi kalau Bapa pengakuannya juga berdoa dengan sungguh-sungguh ingin memberikan apa yang dia butuhkan juga nggak bakal bisa. Karena dia nggak tulus dan nggak terbuka. Jiwa tersebut bahkan ya dikatakan menghadapi bahaya besar dalam hidup rohaninya. Orang-orang yang tidak tulus, tidak terbuka menghadapi bahaya besar dalam hidup rohaninya. Dan Yesus pun tidak akan memberikan dirinya sebab jiwa itu tidak akan memetik dari rahmat istimewa tersebut. Jadi dikasih pun percuma. Sama seperti kalau kita menerima komuni kudus ya dalam perayaan Ekaristi. Tapi kita menyimpan atau menyembunyikan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Berarti kita nggak terbuka, nggak tulus waktu ngaku dosa. Percuma sebetulnya apa yang sudah kita lakukan. Karena nggak bakal terima rahmat-rahmat yang kita butuhkan tersebut. Lanjut. Kedua, kerendahan hati. Orang yang pergi ke sakramen tobat itu harus rendah hati.
Jiwa tidak dapat memetik manfaat dari sakramen tobat kalau tidak rendah hati. Contoh ya, kalau sharing seperti ini misalnya ya, Tuhan saya salah, saya melakukan kesalahan ini. Tapi kesalahan saya itu gara-gara si A. Karena si A begini maka saya melakukan kesalahan. Nah, kalau dalam pengakuan dosanya nggak sungguh-sungguh bertobat, nggak sungguh-sungguh merasa bersalah tapi masih nyalahin orang lain, pertama itu bukan kerendahan hati dan jiwa ini tidak akan memetik manfaat dari sakramen tobat kalau nggak rendah hati. Kesombongan membelenggu jiwa dalam kegelapan. Jadi orang-orang yang nggak rendah hati itu ternyata jiwanya terus ada dalam kegelapan. Jiwa itu tidak tahu dan tidak ingin memeriksa dengan cermat betapa memprihatinkan kepapaannya. Orang yang sombong biasanya ya nggak mau mengkoreksi diri karena dia merasa lebih dari segala-galanya, lebih pintar, lebih hebat, jadi nggak ada niat untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Padahal kita semua tahu ya, nggak ada manusia yang sempurna. Lebih di satu bidang, mungkin ada kekurangan di bidang lain. Tapi biasanya orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati, dia nggak mau memeriksa keadaan dirinya, kepapaannya. Ya, ia bahkan pakai topeng dan menghindar dari segala sesuatu yang dapat menyembuhkan dia. Dia pakai topeng supaya nggak kelihatan kekurangan dia dan akibatnya dia juga akan menghindar dari segala sesuatu yang dapat menyembuhkan dia. Contoh ya, ada seorang ibu, dia itu sakit. Dia sakit, tapi dia nggak mau ketahuan bahwa dia sakit. Jadi dia berbuat sedemikian rupa, seolah-olah dia nggak sakit. Pertama berarti dia membohongi orang sekitarnya, nggak boleh tahu bahwa dia sakit. Ini ada kesombongan yang mungkin dia nggak sadari ya. Dia berusaha tampil sehat, dia berusaha tetap fit, memaksakan diri padahal dia sudah sakit. Kenapa dia nggak mau kelihatan sakit? Karena dia nggak mau kekurangannya ketahuan. Karena orang-orang tahu itu dia hebat, dia kuat, dia pekerja keras, dia orang sukses, dia sangat sehat. Dia nggak mau ketahuan kekurangannya. Yang dalam hal ini dia menderita sakit. Karena nggak mau ketahuan, otomatis pakai topeng. Seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina tadi di atas ya. Dia mengenakan topeng. Topeng apa? Topeng seolah-olah bahwa dia sehat, dia kuat, dia nggak sakit. Supaya keadaan yang sebenarnya nggak ketahuan. Karena dia pura-pura sehat, karena dia pakai topeng, maka dia pun nggak punya niat untuk rendah hati, membuka diri untuk kasih tahu keadaan dia dan dia mohon pertolongan untuk disembuhkan. Sehingga tadi dikatakan juga di atas oleh Suster Faustina, ia mengenakan topeng dan menghindar dari segala sesuatu yang dapat menyembuhkan dia. Kalau dia pergi ke dokter berarti kan orang tahu dia ada sesuatu, makanya dia pergi ke dokter. Karena dia nggak mau ketahuan, itulah kesombongannya. Dia nggak mau ketahuan, maka dia nggak mau disembuhkan. Dia nggak mau orang-orang tahu bahwa dia sakit. Badan manusia itu bisa tahan seperti apa? Kita nggak berdaya, kita ini terbatas. Kita ini bukan Superman yang selalu sehat, yang nggak pernah sakit. Karena sakit-sakitnya akhirnya tetap walaupun pakai topeng berlapis-lapis kasarnya ya. Tapi akhirnya dia nggak bisa bertahan juga. Akhirnya dia ketahuan juga bahwa dia sakit, bahwa dia itu punya kekurangan, bahwa dia itu memang ada kelemahan. Tapi akibatnya apa? Terlambat. Nggak bisa disembuhkan. Akhirnya dia meninggal. Hanya karena dia sombong, dia nggak mau rendah hati bahwa iya saya sakit. Itu bicara tentang kerendahan hati ya. Ketiga, ketaatan. Jiwa yang tidak taat tidak memperoleh kemenangan.
Jiwa yang tidak taat tidak dapat ditolong baik oleh Bapa pengakuan maupun oleh Yesus. Ngebantah ya, gimana mau tolongnya orang yang gak taat? Jiwa yang tidak taat menjerumuskan diri kepada kemalangan yang besar. Ia tidak akan memperoleh kemajuan menuju kesempurnaan. Sering ya ada orang menyepelekan hal-hal kecil. Nggak usahlah, langgar aja ya. Nah, di sini penting sekali tentang ketaatan. Karena dikatakan tidak akan memperoleh kemajuan menuju kesempurnaan kalau dia nggak taat. Juga tidak akan berhasil dalam kehidupan rohani. Allah melimpahkan rahmat-Nya dengan sangat murah hati kepada jiwa. Dia rindu memberikan segala macam rahmat-Nya karena dia punya banyak rahmat. Bahkan Yesus bilang, minta yang banyak karena aku punya banyak. Jadi Allah rindu memberikan rahmat kepada jiwa-jiwa, tapi jiwa itu harus jiwa yang taat. Kita balik ke sharingnya tadi ya dari Rofi. Jadi Rofi sudah tahu dia ada melakukan satu kesalahan. Semua manusia berdosa ya. Tapi di sini dengan kerendahan hatinya dia bercerita tentang kesalahan dia. Dia pergi ke sakramen tobat bukan hanya asal ya, tapi dia katakan dengan hati yang remuk redang, dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan, mengakui bahwa dia berdosa, mengakui bahwa dia lemah, mengakui bahwa dia tidak berdaya, mengakui kepapaan dia. Dan itu yang memang Tuhan harapkan. Pada waktu kita menerima sakramen tobat, itu yang Tuhan harapkan. Sehingga dikatakan oleh Rofi tadi, setelah menerima sakramen tobat, dia bisa memetik buah dari sakramen tobat tersebut, mendapatkan hasil. Dan dikatakan lebih lanjut, rahmat Allah mengalir dalam kehidupannya. Ya, saya kenal sama dia juga cukup lama dan memang melihat pertumbuhannya baik rohaninya maupun kegiatannya maupun usahanya Tuhan memberkati. Dari salah satunya ya, dari suaminya tadinya belum Katolik sekarang bahkan menjadi Katolik. Itu proses di mana rahmat Tuhan terus mengalir ke dalam keluarga ini. Itu aja untuk hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Karena sekarang kami makin tahu pada saat kami pergi ke sakramen tobat, persiapan-persiapan apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa memetik buah dari penerimaan sakramen tobat tersebut. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat, orang yang rendah hati, dan orang yang punya ketulusan dan keterbukaan untuk datang padamu bahwa kami memang berdosa. Kami memang lemah, kami memang tidak berdaya, kami ini tidak punya apa-apa. Kami ini papa. Oleh sebab itu, limpahkan rahmat-Mu Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi manusia-manusia baru yang diberi rahmat kekuatan oleh-Mu. Dan juga pada saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk Rofi, untuk keluarganya, untuk suami, untuk anaknya dan untuk keluarga besarnya, agar Engkau melimpahkan rahmat yang mereka butuhkan. Berkati juga Rofi secara khusus Tuhan untuk pelayanannya, untuk aktivitasnya, untuk usahanya, agar dimanapun dia berada, Engkau jadikan dia alat-Mu Tuhan untuk mewartakan kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
sky.